Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 4213131059 dari kelas PSTK 21. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Imam Fikri SH.MAG. Kali ini saya akan membawakan topik tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingat. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Teman-teman sekalian, hari ini sudah memasuki hari ke-23 dalam bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita melalui istri beliau, Sayyidah Aisyah, kemudian para sahabat untuk mengejar malam Lailatul Qadar di setiap malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, apa sih sebenarnya yang paling istimewa dari Lailatul Qadar? Jadi, ada beberapa ulama mengartikan bahwa Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lailatul dalam bahasa yang berarti malam, dan untuk qadar yang berarti kemuliaan. Nah, sehingga seseorang yang memiliki kemuliaan pada dirinya, maka akan dikatakan seseorang akan memiliki kemuliaan. Jadi, kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Khamis, Lailatul Jumu'ah, atau malam-malam sesuai dengan nama-nama harinya? Kadang, malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh pada malam Kamis, malam Jumat, malam Senin, dan seterusnya. Kenapa nggak disebut saja nama malam dengan nama harinya? Apa yang menjadikan malam ini istimewa dibanding dengan malam-malam yang lain? Nah, saking istimewanya, sampai Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang menjadikan malam ini istimewa adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi, yang menjadikan malam ini yang istimewa, malam yang paling mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Sehingga dari sini para ulama memberi kita nasihat yang sangat berharga tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kata para ulama juga, di antara amalan yang paling baik dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam sholat. Sebagaimana malam itu disebut dengan malam kemuliaan, dia mulia karena Allah turunkan Al-Quran. Maka siapapun yang ingin dimuliakan pada malam itu, dimuliakan dengan ampunan dosa, dimuliakan dengan rahmat Allah, dimuliakan dengan jaminan surga, dimuliakan dengan derajat yang diangkat setinggi-tingginya melebihi dari orang-orang biasa, maka kita habiskanlah malam itu dengan membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pada malam Lailatul Qadar mendirikan sholat, lalu dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bangunlah di tengah malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan di dalam sholat itu. Maka kata Nabi, siapa yang pada malam Lailatul Qadar mendirikan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, maka akan dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lagi pula, kalau kita mencoba untuk berhitung dengan kalimat khairum min alfi syahr, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita hitung sekarang. Pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kata Nabi, dalam sebuah riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quran, bahwa setiap satu huruf Al-Quran itu bagi pembacanya ada 10 kebaikan. Satu huruf ada 10 kebaikan. Dan alif lam mim adalah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan dalam alif lam mim adalah pahala membaca Al-Quran di hari-hari atau di malam-malam normal. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan 1000 bulan, maka kebayang nggak? Satu huruf kita baca di malam Lailatul Qadar, dan dari ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya seperti membaca satu huruf selama 1000 bulan lebih. Itu pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi memang rugi banget nih kalau malam Lailatul Qadar kita hanya kita habiskan untuk istirahat yang banyak, tidur-tiduran, mager-mageran. Jadi sebaiknya kita isi dengan ibadah dan melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, Nabi aja dan para sahabatnya sedikit sekali tidur di malam-malam Lailatul Qadar. Mereka menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan kedua kata Nabi yang baik dilakukan pas iktikaf atau mengejar Lailatul Qadar adalah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa apa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Aisyah? Jadi, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kata Nabi, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahanku. Itu salah satu doa yang baik dibaca pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita juga boleh membaca doa-doa istighfar yang lain seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan berbagai macam doa lain. Nah, jadi di malam apapun di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, yuk kita banyakin sholat sunnah dan membaca Al-Quran di dalamnya dan banyak berdoa dengan meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita kejar Lailatul Qadar karena itu tidak akan tergantikan walaupun kita beribadah 1000 bulan di waktu normal. Semoga kita dapat dipertemukan dalam Ramadan berikutnya dan dapat menjalankan amal ibadah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.